mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Pesan kami hanya satu, ikuti peraturan dari pemerintah. Pokoknya ada alert, langsung waspada, pantau website-website yang memang berhubungan dengan bencana alam seperti fire.ca.gov atau lafd.gov itu terus dipantau, karena kami juga terus memantau dari situs websitenya pemerintah California. Cek dan patuhi peraturan dari pemerintah setempat. Pastikan juga kalau untuk daerah-daerah yang sekiranya mungkin sudah mendekati, kita juga harus siap namanya go back, kan siapin juga kalau memang harus evakuasi, setidaknya kita sudah siap dengan kebutuhan pribadi kita, obat-obatan, hal-hal yang istilahnya kalau kita harus di shelter itu yang tidak bisa didapat dengan mudah, jadi harus siap itu go back-nya. Harus ikuti panduan dari pemerintah setempat. Dan kalau ada sesuatu hal yang memang di luar mereka tidak harus bingung harus mau ngapain, langsung kontak kami. Yang hotline-nya sudah tadi disampaikan, +1 2135908095. Jadi kemarin langsung 2 hari setelah bencana, hari Kamis, Pak Konjen dengan langsung turun. Kita langsung mau ngecek ke shelter di Pasadena, karena menurut kami daerah yang kemungkinan besar banyak WNI itu di daerah Pasadena. Tapi sayangnya Mas, Pak Konjen dan kami tidak bisa masuk, tidak boleh masuk karena ya keadaannya kan lagi riuh ya. Kita tanya soal berapa orang Indonesia, dia bilang ya nggak bisa. Sekarang tuh prioritas mereka adalah memasukkan orang ke shelter, melindungi orang. Jadi untuk masuk shelter itu hanya perlu nama dan nomor telepon. Tidak ada pendataan nationality, tidak ada pendataan dari mana mereka berasal. Jadi untuk saat ini memang kecuali kami mendapat info dari teman-teman masyarakat diaspora Indonesia yang lain, sulit Mas untuk kita mendapat data yang fix. Ya setidaknya untuk saat inilah, karena memang sekarang prioritasnya adalah menyelamatkan mereka dulu. Jadi kalau untuk angka kita belum bisa kasih berapa yang WNI kita yang menjadi korban. Jadi sejauh ini hanya dari berita-berita dari simpul-simpul masyarakat saja. Kepala Pemadam Los Angeles County memperingatkan api diperkirakan akan meluas Sabtu malam hingga Rabu mendatang karena kondisi cuaca yang Elevated critical fire weather conditions are predicted to begin this evening and continue through Wednesday. Moderate to locally strong Santa Ana winds will affect Los Angeles County today and tomorrow, and again Monday through Wednesday. The Los Angeles County Fire Department will be prepared. These winds, combined with low humidities and low fuel moistures, will keep the fire threat in Los Angeles County high. Kebakaran hutan Los Angeles yang menghanguskan sejumlah titik di Palisades terpantau masih meluas. Pihak berwenang juga memprediksi api akan menyebar ke Los Angeles County pada pekan depan. Hingga Sabtu waktu setempat, upaya pemadaman masih berlanjut di wilayah permukiman warga di Pacific Palisades. 400 hektar lahan dilaporkan sudah ludes terbakar. Warga setempat diperingatkan situasi kemungkinan terburuk dalam 72 jam ke depan. Guna mencegah titik api semakin membesar, pemadaman tidak hanya dilakukan di darat tetapi juga udara. Upaya ini dilakukan pasalnya petugas mencatat api yang membakar permukiman Palisades sudah merembet ke wilayah Medfield, Canyon, serta mengancam warga di Brentwood, sebuah permukiman yang banyak dihuni selebritas Hollywood. Kalau api belum bisa dipadamkan Mas, bahkan
masih sedikit kayaknya ya, walaupun ada beberapa titik seperti yang kemarin di Sunset Fire yang dekat kota yang mungkin banyak meme-nya tuh yang Hollywood sign terbakar itu, walaupun Hollywood sign-nya baik-baik saja, itu sudah berhasil dipadamkan. Beberapa daerah juga evacuation alert-nya sudah di lift, sudah diangkat. Tapi sayangnya per semalam itu yang di Palisades meluas Mas, udah hampir mendekati kampus UCLA yang ya istilahnya border antara kota LA dengan kota Santa Monica. Kalau casualties-nya kayaknya tuh film-film itu ya, footage yang beredar di TV itu beneran seperti itu, rumah lulu lantak, bisnis. Karena kan ini banyaknya di suburb kan, rata-rata juga orang tinggal di situ, mencari nafkah di situ. Itu benar-benar luluh lantak. Kalau untuk luasnya, maaf saya nggak bisa jawab, tapi memang kan dia ada 7 titik kalau nggak salah ya, yang seperti kayak di Palisades kayaknya sudah lebih dari 30.000 acre. Jadi memang luas banget, dan itu pemukiman yang untuk beberapa daerah yang memang daerah elit. Tapi kalau kayak di Altadena yang di Eaton Canyon itu mostly banyak yang sepertinya dari kalangan menengah. Jadi kayak benar-benar ya nggak bisa dibayangin. Benar-benar seperti yang di footage ini, benar-benar luluh lantak, benar-benar seperti itu. Kalau WNI malah harus acungi jempol karena tidak ada kepanikan. Tidak banyak yang minta bantuan ke KJRI. Kami buka hotline, kami buka imbauan di sosmed, kami juga membuka shelter di kantor seandainya ada yang memerlukan. Kalau WNI jumlahnya, kalau yang legal ya Mas ya, yang maksudnya bukan yang bukan legal. Kalau yang mendaftar, yang melapor ke KJRI untuk daerah-daerah yang terdampak yang seperti tadi disebut di Palisades, di Pasadena, di Altadena itu sebenarnya hanya 97 Mas. Tapi ini kan catatan resmi, saya yakin jumlah realnya lebih banyak. Dan kalau berapa yang mengungsi, kebetulan yang mengkontak KJRI itu hanya 4 keluarga Mas. Hanya 1 yang saya tahu mengungsi ke gereja di West Hill, sisanya mengungsi ke keluarga. Dan kalau dari pantauan kami di simpul-simpul masyarakat, memang umumnya yang melakukan evakuasi mandiri langsung mengungsi ke keluarga atau teman-temannya yang wilayahnya masih tetap aman dari kebakaran. Kalau yang kemarin sih yang mengontak kami itu sebenarnya ketika masih awal-awal, jadi ketika masih dalam kondisi mungkin panik ya, ada yang menanyakan rute evakuasi. Tapi jelas kami sampaikan bahwa memang untungnya kan di sini kan peringatan bencana ini kan sangat baik. Kami minta mereka tetap patuhi semua alert yang dikirim ke ponsel kita itu, di mana rute evakuasi, bagaimana evakuasi rutenya dan kemana mereka harus berlindung. Jadi pemerintah di sini kan juga buka banyak shelter, dan rata-rata menanyakan apa kalau sampai last resort, apa mereka bisa berlindung di KJRI. Dan sejauh ini baru 1 keluarga yang meminta bantuan makanan kepada kami. Kemarin sudah kita sampaikan makanan, baik makanan instan maupun makanan panas, maupun masker N95, juga vitamin untuk keluarga yang meminta. Kalau lapor diri kan sebenarnya kan kita nggak pernah menjadikan itu compulsory kan ya Mas ya. Ya harusnya sih mereka lapor diri gitu kan. Tapi sepertinya 97 ini memang yang mungkin dekat dengan KJRI, mungkin memang merasa penting perlu gitu kan. Mas, kalau kita soalnya nggak bisa maksa sih mereka harus lapor atau enggak. Tapi kebetulan kita kan memang aktif di simpul-simpul masyarakat. Jadi kita lewat grup WA, lewat juga mahasiswa, ada juga kita ikut di grup WA mahasiswa. Kita peganglah istilahnya yang menjadi lurah-lurahnya mahasiswa, misal seperti itu. Kalau untuk hotline kami, bisa kontak kami di, sebentar ya Mas, sorry nih saya juga karena disimpan jadinya saya nggak hafal. 2+1 213-590-8095.
Kita nomor hotline KJRI LA yang 24 jam, 7 hari seminggu aktif, Mas.